Kerinci tidak saja memiliki pesona alam yang mempesona. Selain itu, ternyata Kerinci menyimpan sejarah kuno. Bukti telah adanya kehidupan dan peradaban manusia masa lampau. Itu bisa kita lihat melalui tinggalan sejarah, seperti pusaka dan juga petilasan, atau yang lazim disebut masyarakat setempat sebagai jirat nine atau makam leluhur, seperti petilasan yang ada di Koto Payung Semurup Tinggi, sebuah negeri lama yang sudah beberapa kali berganti nama, mulai dari Koto Maru Tinggi Bukit Meninjau Laut, Antau Limau Purut, dan Koto Payung Semurup Tinggi. Negeri tua ini dahulunya berada di atas bukit yang tinggi. Berdasarkan Tambo Icopake Tigeloha Semurup dikatakan bahwa dahulunya di dasar lembah yang saat ini merupakan pemukiman masyarakat Tigeloha Semurup merupakan genangan air yang sangat luas atau disebut laut. Setelah air menyusut, barulah para leluhur ini beserta anak buah dan anak keturunannya berangsur turun ke lembah. Berdasarkan Tambo Icopake Tigeloha Semurup, diperkirakan genangan air berangsur surut pada abad ke-11 sampai 12 Masehi. Mulai orang menegakkan balai adat dengan menganjung tanggal 1 bulan Duo 1200. Tempat pelabuhannya Dusun Anak Betino Dalam, Dusun Balai. Lama balai adat itu ditunggu sampai tahun tanggal 2 bulan 3 1800. Dari keterangan Tambo Icopake tersebut, artinya sekitar 600 tahun lamanya balai adat itu ditunggu di Dusun Balai. Nasuhaidi, salah satu peduli adat sakti alam Kerinci, sangat menyayangkan apabila warisan sejarah sebagai tinggalan leluhur Kerinci tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Untuk itulah, pada saat yang luang, di sela kesibukan dirinya sebagai sekretaris Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, ia sempatkan diri untuk pulang ke kampung halamannya di Semurup, mengajak sanak saudaranya untuk berziarah, atau lazim disebut masyarakat lokal dengan munjung ke jirat nine. Munjung merupakan kegiatan ziarah ke petilasan atau makam leluhur, sekalian memperkenalkan kepada keturunan kita tentang asal-usul kita. Dari merekalah bermula adanya peradaban, terkhusus di Tigeloha Semurup Kerinci. Negeri lama Koto Payung Semurup Tinggi terletak di atas desa Pendung Mudi dengan pintu utama atau gerbang besar berada di dekat lapangan bola kaki desa Pendung Mudi. Jalanan melewati jalan setapak selama lebih kurang 10 menit. Hanya saja saat itu kami tidak melewati jalan utama yang lumayan jauh. Namun sebenarnya jalan tersebut mengikuti wirid ziarah. Kami melintas lewat jalan atas ke arah air terjun. Setelah mendaki Bukit Koto Payung Semurup Tinggi yang cukup terjal, akhirnya sampailah kami pada deretan makam-makam tua. Setelah menyambangi petilasan-petilasan tersebut, kami pun wirid dan berdoa dengan terlebih dahulu menjanjikan syarat untuk ziarah. Dipandu oleh tetua yang dianggap pandai, meletakkan sirih dan sekapur, rokok yang sebatang. Setelah wirid dan berdoa, kami pun makan bersama di petilasan tersebut. petilasan Koto Payung Semurup Tinggi. Artinya ini adalah kuburan raja-raja Semurup. Raja-raja Semurup yang pada zaman itu menjadi asal muasal mengapa kita ini berkembang seperti saat ini. Tentu
ada leluhur kita. Inilah leluhur kita pada yang kita saksikan pada hari ini tentu melalui makam beliau. Jadi kami sampaikan bahwa yang pertama kita berkumpul di sini tentu kita untuk silaturahmi dalam rangka Lebaran. Untuk itu juga saya atas nama pribadi keluarga mengucapkan selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tentunya kita semua punya salah, punya silap. Untuk itu kami juga mohon dimaafkan. Selanjutnya kami sengaja mengajak kita ke sini untuk ziarah kubur. Ziarah kubur ini adalah salah satu budaya Islam. Jadi buat orang Islam itu diajarkan untuk berziarah, untuk mengunjungi kubur-kubur makam-makam pendahulunya. Jadi satu hal yang salah kalau orang mengatakan bahwa kita ke sini untuk meminta sesuatu dari leluhur kita. Bukan, kita berdoa di sini, kita beranggapan bahwa salah satu tempat suci yang bisa khusyuk kita berdoa itu adalah di tempat seperti ini, karena mereka adalah orang suci, orang-orang yang mengembangkan agama Islam, orang-orang yang taat. Nah, jadi kita berpikir seperti itu. Jadi bukan meminta sesuatu dari sini, cuman kita berdoa di sini. Tetap kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga kami sengaja mengajak, ini kan ada anak-anak tunangan cucu, supaya memotivasi mereka, memotivasi generasi muda itu untuk tetap menghargai pendahulunya. Jadi orang yang bisa menghargai pendahulunya itulah yang orang-orang yang berjiwa besar gitu. Karena menjadi tahu bahwa dia ada karena ada pendahulunya. Kalau misalnya hal seperti ini tidak kita lakukan, khawatir kita ke depan generasi kita ini tidak tahu ini apa nih, ini kuburan apa. Padahal ini adalah kuburan nenek dia sendiri. Paling ya sudah keturunan keberapa lah, misalnya 12, 13, tidak tahu lah itu nanti. Kita punya ranji. Nanti kita akan ranji itu sebelum kita apa namanya itu patenkan, sebelum kita jadikan rujukan, itu perlu kita bahas. Tentu kita butuh inisiatif dari tokoh-tokoh Tiga Loa Semerup, dukungan pemerintah juga, supaya silsilah itu jadi satu, tidak ada versi yang lain misalnya. Tapi itu menjadi salah satu target kami dalam konteks kami berinisiatif saja supaya budaya Semerup itu berkembang, bertahan, berkembang, dan ya kita juga mengajak orang-orang luar untuk meneliti ada apa dengan leluhur kita zaman dulu. Kami yakin bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dengan kehadiran mereka dulu, termasuk misalnya beliau-beliau ini dari mana? Apa dari India, apa dari Arab, apa dari Cina? Supaya jelas kita ini keturunan Arab, apa keturunan India, apa keturunan Cina. Nah itu kan belum sampai di situ. Ini kan model ini kan bisa dia menjelaskan ini kakak beradik. Ini raja tua, apa Raja Cayo yang paling tua, bapak dari misalnya raja-raja dulu, keluarganya juga. Tapi kan beliau itu punya leluhur lagi. Nah, kan belum sampai di situ kita mengkaji. Tapi itu mungkin tugas orang-orang akademis lah ya, orang-orang pendidikan, orang kampus lah memikirkan itu. Tapi paling tidak sebatas generasi beliau ini kita bisa mengurutkan sampai ke kita ini. Itu harapan kami.
Kemudian juga dengan kegiatan seperti ini, ziarah-ziarah seperti ini kita akan memberikan rujukan bagi masyarakat luar bahwa rupanya di Kerinci ini juga ada wisata religi. Wisata religi di mana kita mengunjungi berziarah ke tempat-tempat keramat seperti ini. Keramat itu dalam arti orang-orang suci, bukan dalam arti orang-orang yang punya ya, kelebihan di ilmu-ilmu hitam, bukan. Jadi ini insya Allah beliau ini ilmunya putih semua, ilmu silat, ilmu Al-Quran, karena ya itulah cerita orang tua, mereka semua adalah orang taat. Jadi ke depan tentu kita menggugah juga pemerintah daerah untuk memikirkan ini supaya menjadi objek wisata religi. Namanya kan sudah sering ini grup-grup radio Andalas mempopulerkan ketilasan Tiga Luhah, Kota Payung Sumurut Tinggi. Itu harapan kita ke depan. Jadi nilai sejarahnya juga luar biasa, nilai ya syar'inya tadi, religinya tadi juga luar biasa. Nah itu, jadi kita sebetulnya patut berbangga, kita masih punya leluhur yang jelas, tapi kita perlu melestarikan keberadaan mereka, termasuk juga tempat mereka. Mudah-mudahan dengan ya kita inilah cucu-cucu dari beliau-beliau untuk merehab, memperbaiki ini ya bersama-sama lah. Insyaallah nanti kita coba ya mana yang ada rezeki kita ya gotong royong lah. Insyaallah ini kita perbaiki. Mana?